Hai guys, hari ini gue lagi mau vaksin di kampus Binus Anggrek. Dan kebetulan jadwal hari ini adalah vaksin pertama. Jadi ikutin terus, jangan kemana-mana, tetap di Zaki Channel. Nah guys, kita masuk nih sekarang ke Binus University di kampus Anggrek. Sudah lama sekali sebenarnya kampus ini kosong sekali sejak kondisi pandemi COVID. Dan kita kembali lagi ke sini dan kita bisa lihat gimana banyak perubahan dan tentunya sekarang jauh lebih ramai pada saat pelaksanaan vaksin. Nah, setelah kita sudah dapat nih nomor antrian dari Binus, lalu kita diminta untuk menunggu karena nanti akan dilakukan validasi data ya sebagai tahap kedua sebelum nanti kita akan dipersilakan melakukan screening. Setelah data kita sudah dicek, divalidasi oleh Binus, lalu kemudian kita diberikan 2 lembar yang diminta untuk diisi dalam proses kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3 untuk nanti kita akan di screening. Lalu setelah kita dinyatakan layak untuk dilakukan vaksinasi hari itu, kita akan diberikan kesempatan untuk duduk di tempat di mana laki-laki dan perempuan dipisahkan, dan setelah itu kita menunggu giliran untuk mendapatkan vaksinasi dari Binus. Nah, sekarang giliran gua nih guys. Gua dipanggil untuk melakukan vaksin dari Binus. Tentu saja sebelum eksekusi pastikan lu cek dulu ya obat vaksinnya, lu lihat dulu ya. Kemudian lu baca juga apa sih dampak dan efek samping setelah lu divaksin. Biasanya tuh orang akan mengalami ngantuk berat, lalu dia akan merasakan demam, bahkan ada yang mual hingga muntah. Tapi ingat guys, setiap orang itu punya imunitas yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi orang yang punya imunitas lebih kuat, dia nggak akan mengalami gejala-gejala itu. Tapi yang pasti vaksin ini sudah halal dan juga ada kepastian dari BPOM, digunakan tidak hanya di Indonesia tapi berbagai macam negara, dan jangan perlu ada kekhawatiran karena ini langkah yang luar biasa dilakukan oleh semua negara untuk mengatasi segala macam tantangan COVID secara global. Nah, setelah kita sudah disuntik vaksin, kita diminta untuk menunggu 30 menit untuk dilakukan observasi apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau semua dalam keadaan normal. Kalau observasi kita baik-baik saja, maka 28 hari ke depan kita harus melakukan vaksinasi tahap kedua. Dan setelah tahap kedua kemudian selesai, dan ya tentu saja kita bisa lebih kuat imunitas kita menghadapi COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi global.